Dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 sampai 18, firman Tuhan mengatakan, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi semasa kita hidup, ada 3 hal yang Tuhan inginkan dalam diri kita, menurut kebenaran firman Tuhan yang kita baca tadi. Pertama, Tuhan ingin kita bersukacita semasa hidup. Yang kedua, Tuhan ingin kita tetap berdoa dalam pergumulan. Yang ketiga, Tuhan ingin kita selalu mengucap syukur dalam segala hal. Thank you. Tetap mengucap syukur dalam segala hal, supaya kita tidak sampai di dalam kita menjalani hari-hari yang kita lalui kehilangan kebahagiaan. Amin. Jadi ada 3 hal dari nas firman Tuhan tadi yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Yang pertama ialah ikut Tuhan ada sukacita. Ikut Tuhan ada sukacita. Kenapa ada sukacita? Karena dalam Filipi pasal 4 ayat yang keempat, firman Tuhan mengatakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Jadi Tuhan menginginkan hidup kita itu, kalau namanya sudah mengaku-ngaku hidup dalam Tuhan, seharusnya dalam hidup kita ada sukacita. Thank you. Ada sukacita. Jangan sampai kita menjalani hidup kita ini, kita kehilangan sukacita. Bukankah Tuhan itu sering disebut Raja Salom, Raja Damai Sejahtera? Jadi seharusnya kalau kita dekat dengan namanya Raja Damai Sejahtera, itu seharusnya damainya itu transfer dalam hidup kita. Transfer loh. Tapi kalau kita nggak ada damai sejahtera, tapi mengaku-ngaku dekat dengan Tuhan, jangan-jangan saudaraku, jangan-jangan kita merasa dekat dengan Tuhan, hanya perasaan kita aja dekat, tapi sebenarnya hubungan kita jauh dari Tuhan. Karena nggak mungkin orang dekat dengan Tuhan tidak ada sukacita. Namanya dekat dengan Raja Damai Sejahtera, kita dekat dengan Raja Salom, kenapa kita hilang sukacita? Jadi seharusnya kita ada sukacita. Amin. Itulah yang Tuhan mau. Yang pertama, dalam diri orang percaya ada sukacita dalam mengikut Tuhan. Kenapa ada sukacita? Karena setiap kita punya pergumulan, setiap kita punya masalah, pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat. Dia akan selalu menolong kita tepat pada waktunya. Jadi kenapa pertolongan Tuhan itu seolah-olah terlambat? Penyebabnya ialah karena hubungan kita nggak baik dengan Tuhan. Makanya mari perbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Mungkin selama ini kita malas berdoa, perbaiki mulai sekarang, rajinlah berdoa. Mungkin selama ini kita tingkah laku perbuatan kita nggak berkenan di mata Tuhan, mari perbaiki tingkah laku kita. Mungkin selama ini bibir kita sering mengucapkan perkataan-perkataan yang nggak sedap didengar oleh telinga, mulai sekarang jaga bibir kita. Jangan sampai sering memperkatakan yang tidak sedap didengar, karena itu tidak suka Tuhan mendengar bahasa-bahasa seperti itu. Tuhan ingin kita keluar dalam bibir kita bahasa kasih, amin, supaya orang lain pun terberkati atas kehadiran kita. Jadi itulah yang Tuhan mau. Jadi kalau kita sudah jadi berkat, bahasa kita bahasa sedap yang sedap didengar, dimanapun kita bersukacita. Bersukacita. Karena hidup kita jadi berkat. Memang walaupun kita sudah melakukan yang baik dalam hidup ini, selalu aja ada orang yang tidak suka kepada kita. Yaitu memang itulah namanya dunia kehidupan. Baik aja pun kita nggak disukai, apalagi tidak baik. Nah itu dia. Amin. Jadi jangan kita kecewa di saat kita baik kepada orang-orang di sekitar kita. Kita diperlakukan tidak baik, tak usah kecewa. Yang penting di mata Tuhan kita baik. Di mata Tuhan kita berkenan. Kalaupun kebaikan yang kita berikan kepada orang di sekitar kita mengecewakan, tapi Tuhan senang melihat apa yang kita perbuat. Tuhan, dia bahagia melihat apa yang kita perbuat. Karena setiap apapun yang kita lakukan semasa hidup, itu tidak lepas dari pandangan Tuhan. Tuhan selalu memandang apa yang kita lakukan semasa kita hidup. Amin. Makanya jaga hati kita ya. Jangan gampang tersinggung ikut Tuhan. Jangan gampang kepahitan. Nanti saudara hilang sukacita.
Orang yang gampang kepahitan, itulah penyebab mengapa banyak orang Kristen kehilangan sukacita. Haleluya. Walaupun di gereja, nggak ada jaminan orang ke gereja itu sudah pasti hidupnya bahagia. Nggak ada jaminan. Orang yang hidup bahagia itu ketika dia bisa menjadi pelaku firman. Itu rahasia hidup bahagia. Ketika kita menjadi pelaku firman. Jadi beribadah pun kita setiap hari Minggu. Kalau kita nggak melakukan firman yang kita dengar, kita kehilangan sukacita. Salah satunya ialah dalam hal pengampunan. Kalau kita saat ini mengalami luka-luka batin, kepahitan, kebencian, baik kepada suami, baik kepada istri, baik kepada tetangga, baik kepada mertua, maupun juga rekan kita satu gereja. Jadi nggak ada kebahagiaan kita dalam menjalani hidup ini. Hilang sukacita kita. Jadi saudaraku, saya rindu saudara, mulai dari sekarang, belajar untuk menjadi pelaku firman. Biar dimanapun saudara berada, ada kebahagiaan. Di rumah pun bahagia. Duduk di teras rumah pun bahagia. Jalan-jalan bersama keluarga pun bahagia. Bertemu sama teman-teman pun bahagia. Duduk bersama suami pun bahagia. Jangan nanti lebih 1 menit langsung terjadi percekcokan. Katanya saya nggak bisa lama-lama loh Pak Pendeta. Kalau namanya ngobrol sama suami. Kenapa rupanya? Langsung konslet. Itu dia. Itu berarti ada sesuatu yang perlu dibereskan. Kalau saudara lebih 1 menit langsung konslet begitu ya. Seharusnya kan kita kalau semakin lama kita ngobrol bersama pasangan kita kan semakin bahagia. Karena ada teman sehidup semati yang selalu mendampingi kita. Haleluya. Makanya tetap semangat. Amin. Jadi poin yang pertama, yang Tuhan inginkan dalam diri kita sebagai orang percaya, yaitu ikut Tuhan selalu ada sukacita. Makanya firman Tuhan tadi mengatakan dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 sampai 18, bersukacitalah senantiasa. Kalau namanya senantiasa, berarti setiap saat ada sukacita ikut Tuhan. Amin. Dan syaratnya tadi, ketika kita menjadi pelaku firman, baru kita dapatkan sukacita itu. Yang kedua, dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17, tetaplah berdoa. Itulah yang kedua yang Tuhan kehendaki dimiliki oleh orang percaya, yaitu ada hubungan dengan Tuhan di dalam doa. Kenapa Tuhan inginkan kita tetap berdoa? Karena doa itu adalah napas hidup orang percaya. Jadi kalau kita tidak berdoa sama dengan tidak bernapas. Tidak bernapas. Lihat itu orang mati kan nggak bernapas lagi. Begitu juga orang Kristen. Kalau dia tidak berdoa, sama dengan dia tidak bernapas. Akan mengalami bukan kematian jasmani ya. Dia akan mengalami yang namanya kematian rohani. Rohaninya akan mengalami kematian. Sehingga hidupnya nggak semangat. Hidupnya nggak ada damai sejahtera. Dan bawaannya selalu murung. Tidak ada sukacita. Orang lain berbahagia, tapi dia nggak mau merasakan kebahagiaan orang lain. Karena apa? Karena tidak ada hubungan dengan Tuhan di dalam doa. Makanya firman Tuhan tadi mengatakan tetaplah berdoa. Karena doa itu napas hidup orang percaya. Semakin banyak kita berdoa, semakin kuat kita menghadapi badai dalam kehidupan ini. Tapi kalau kita nggak berdoa, semakin lemah iman kita. Jadi yang membuat iman kita kuat menghadapi persoalan dalam hidup kita itu adalah doa. Doa. Saudara tahu? Sebelum Yesus disalib, apa yang dilakukan Yesus? Dia berdoa di Taman Getsemani. Dia berdoa. Dia kan Tuhan. Kenapa dia berdoa? Karena dalam keadaannya sebagai manusia, haleluya, sabar dulu ya. Karena dalam keadaannya sebagai manusia, dia butuh juga yang namanya kekuatan di dalam doa itu. Kan dia kan menjadi manusia. Jadi Tuhan inginkan, kalau Yesus aja dalam keadaannya sebagai manusia berdoa, sebelum dia menjalani penyalipan itu, sebelum dia menjalani penderitaan itu, apalagi kita manusia biasa. Gak akan mungkin kita kuat tanpa doa. Yesus aja berdoa sebelum disalibkan. Dia berdoa di Taman Getsemani sampai mengeluarkan yang namanya keringat darah. Luar biasa bukan? Jadi kita pun harus berdoa supaya ketika datang badai kita tidak sampai hilang dari peredaran. Tidak sampai kita kecewa ikut Tuhan.
Tidak sampai kita mundur ikut Tuhan. Makanya berdoa senantiasa, tetaplah berdoa. Doa itu kekuatan kita menghadapi pencobaan. Haleluya. Selain doa itu adalah nafas hidup orang percaya, doa itu juga adalah kekuatan kita menghadapi pencobaan. Jadi ketika kita berdoa, kita kuat menghadapi persoalan dalam hidup ini. Walaupun ada yang menghina kita, walaupun ada yang mengejek kita, bahkan orang yang sudah pernah kita memberikan yang baik kepada orang-orang di sekitar kita dibalas dengan kejahatan, tidak kita mengalami yang namanya kekecewaan berlarut-larut. Karena kita berdoa. Haleluya. Makanya tetap semangat. Saya ajak kuat karena doa. Karena doa. Kalau tidak berdoa, udah lama ambruk. Haleluya. Jadi mari, miliki hubungan dengan Tuhan di dalam doa. Lihat itu Petrus. Ketika Yesus itu berdoa di Taman Getsemani, dia membawa 3 murid. Membawa 3 murid. Salah satunya adalah Petrus. Dan pada waktu Yesus berdoa, dilihat Yesuslah murid-muridnya itu sedang tertidur. Baru diingatkannya. Yang diingatkannya yang terutama di situ adalah Petrus. Petrus, tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga dengan aku 1 jam saja? Tuhan hanya minta 1 jam loh sama Petrus. Akhirnya bangun dia sebentar. Baru Yesus kembali lagi berdoa. Tertidur lagi si Petrus ini. Sampai 3 kali begitu. Akhirnya Yesus biarkan. Karena apa? Karena Petrus ini nggak mau memberikan waktunya untuk bersekutu dengan Tuhan. Kenapa hanya Petrus yang Tuhan ingatkan? 2 murid yang lain tidak. Saudara tahu apa alasannya? Karena waktu itu sedang makan roti perjamuan bersama Yesus. Apa kata Petrus? Bahwa nanti kalian, ada saatnya kalian akan terguncang iman kalian mengikut aku, kata Yesus. Terus apa kata Petrus? Wah, luar biasa. Walaupun semua mereka terguncang imannya Tuhan, aku tidak. Aku tetap setia ikut engkau. Luar biasa. Jadi bahasanya seperti rohani betul. Tapi akhirnya karena dia nggak mau berdoa ketika diajak Yesus di Taman Getsemani, Petrus berdoa, apa yang terjadi? Akhirnya dia menyangkal Yesus 3 kali. Sebelum ayam berkokok, Petrus sudah menyangkal Yesus 3 kali. Coba dia berdoa. Pasti ada kekuatan dia. Ketika orang bertanya, bukankah engkau salah satunya dari antara mereka? Bukankah engkau salah satu muridnya? Ini enggak, tidak, saya enggak kenal dia. Sampai dia mengutuk lagi. Aku bersumpah enggak aku kenal dia. Karena ketika dia ajak Yesus, Petrus berdoa, dia tertidur. Jadi di balik doa yang dijalankan Yesus itu, Tuhan mengajarkan kepada kita, sebelum kita menghadapi badai yang lebih berat, bangun hubungan saudara di dalam doa. Jangan karena kita saat ini berada di titik aman, kita akhirnya sepele menjalani kehidupan ini. Jadi Tuhan ingatkan kita melalui doa Yesus di Taman Getsemani. Sebelum engkau menjalani yang namanya badai kehidupan ini, bangunlah hubunganmu di dalam doa. Makanya orang yang dalam keadaan aman hidupnya, dia berdoa. Ketika datang badai, itu namanya dia sudah ada persiapan. Persiapan menghadapi badai yang ada di depan. Dia sudah ada persiapan. Persiapannya ialah doa. Jadi orang yang sudah mempersiapkan dirinya dengan selalu membangun hubungan dengan Tuhan. Ketika datang badai dalam rumah tangga, ketika datang badai dalam ekonomi, ketika datang badai dalam kesehatannya sehingga dia mengalami sakit penyakit, ketika dia datang badai di tengah-tengah anak-anaknya, mungkin dia kena pergaulan buruk sehingga ada juga yang akhirnya jatuh dalam narkoba, dia tetap kuat. Dia tidak kecewa ikut Tuhan. Itulah kelebihan orang yang suka berdoa. Haleluya. Jadi kita jangan langsung salahkan Tuhan ketika ada masalah. Kita selidiki diri kita. Apakah hubungan kita selama ini intim dengan Tuhan, atau hanya pas butuh aja sama Tuhan baru berdoa? Pas nggak butuh nggak berdoa. Aman kok. Nggak ada masalah. Aman. Akhirnya bangunnya pun nggak berdoa lagi. Malah bangunnya pun telat. Pas sudah tahu dia jam-jam untuk masak, langsung dia ke dapur. Nggak ada waktu lagi untuk berdoa. Pas dia tahu itu udah jam kerja, bangun dia langsung mandi, langsung ke kantor. Nggak ada lagi berpikir untuk berdoa. Karena aman.
Tapi kalau lagi nggak aman, tengah malam pun nggak tidur. Karena apa? Karena beratnya pergumulan. Barulah tengah malam dia berdoa, Tuhan tolong aku Tuhan. Dulu pagi aja nggak mau berdoa, mau bangun tidur aja nggak mau berdoa. Ini tengah malam pun berdoa. Kenapa? Karena nggak bisa tidur. Karena berat pergumulannya. Jadi jangan sampai maksud saya, itu dulu terjadi, baru kita merasa ternyata kita butuh Tuhan. Jadi dalam titik aman pun cari Tuhan. Ketika nggak nyaman pun tetap cari Tuhan. Begitu yang Tuhan mau dalam kita mengikut Tuhan ini. Katakan amin, haleluya. Baru, mengapa kita perlu berdoa? Karena doa itu adalah jalan kita meminta kepada Tuhan. Baik itu minta berkat, baik itu minta kesembuhan, baik itu minta perlindungan maupun damai sejahtera. Itu nggak otomatis loh. Pertolongan Tuhan itu turun tanpa doa. Tidak otomatis loh berkat Tuhan itu turun tanpa doa. Tidak otomatis loh damai itu kita miliki tanpa doa. Semua diawali dari doa. Makanya firman Tuhan tadi, nasnya firman Tuhan mengatakan tetaplah berdoa. Jadi orang Kristen sudah pun ikut Tuhan, jangan sampai putus hubungan dengan Tuhan di dalam doa. Katakan amin. Haleluya. Itu saudaraku. Jadi ada orang rindu, Tuhan, dia rindu diberkati Tuhan, tapi nggak pernah berdoa. Dia rindu supaya sembuh sakitnya, tapi nggak pernah berdoa. Dia rindu supaya ada perlindungan kemanapun dia pergi, tapi nggak pernah berdoa. Dia rindu supaya damai hidupnya, dimanapun dia berada, tapi nggak pernah berdoa. Itu nggak mungkin terjadi. Makanya firman Tuhan tadi mengajarkan kita, ikut Tuhan, tetaplah berdoa. Karena doa itulah jalan kita untuk komunikasi dengan Tuhan. Untuk kita berserah diri kepada Tuhan. Untuk kita mengadukan setiap persoalan dalam hidup kita kepada Tuhan. Melalui doa. Amin. Baru poin yang ketiga. Sesuai dengan nas firman Tuhan tadi. Apa yang Tuhan inginkan? Yang kita miliki di dalam mengikut Tuhan. Yang pertama tadi kita ikut Tuhan memiliki sukacita. Yang kedua, kita membangun hubungan dengan Tuhan di dalam doa. Yang ketiga, yang Tuhan inginkan ialah kita belajar mengucap syukur dalam segala hal. Ah, ini dia, di sini banyak orang Kristen gagal. Penyebab kita nggak ada kebahagiaan, kita nggak bisa mensyukuri apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Kita selalu menuntut kepada Tuhan. Dan ketika kita merasa Tuhan nggak peduli, Tuhan nggak memberikan jawaban doa, dan akhirnya kita kecewa, nggak ibadah lagi, nggak berdoa lagi, malah kita menyalah-nyalahkan Tuhan dalam setiap pergumulan yang kita hadapi saat ini. Belajar kita mengucap syukur atas setiap persoalan yang kita hadapi. Jangan tiru istri Ayub. Pernah baca cerita istri Ayub? Ketika Ayub lagi sukses, Ayub lagi oke ekonominya, pokoknya aman lah, segalanya aman. Ekonomi aman, semua serba berlimpah. Di situ dia dipuji-pujinya suaminya. Oh, engkau baru suamiku yang luar biasa. Oh, lu suami yang sangat membahagiakan hidupku. Saya nggak salah pilih suami. Itu ketika aman, bukan? Tapi ketika waktu itu Ayub menghadapi badai, ketika ekonominya hancur, ketika anak-anaknya semua meninggal dunia, ketika pada waktu itu dia mengalami sakit penyakit, dan hartanya habis semuanya, apa kata istrinya? Masih bertekunkah engkau mengikuti Allahmu itu? Kutukilah dia dan matilah kau. Ih, luar biasa. Kalau sempat dapat istri seperti ini, dia hanya bisa teman di saat kita bahagia, tapi nggak bisa sahabat di saat penderitaan, di saat menderita. Bahaya seperti ini. Di saat kita sakit, nanti ditinggalkannya kita. Takutnya nanti diceraikannya pula kita sebagai suami. Kan begitu yang dialami oleh si Ayub ini. Tapi apa jawab Ayub? Engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita hanya mau menerima yang baiknya aja dari Tuhan? Tidak mau menerima yang buruk? Alkitab mencatat, sampai detik itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Dijaganya bibirnya, jangan sampai menyakiti hati Tuhan. Haleluya. Makanya saudaraku, hanya orang yang bisa mengucap syukur, yang bisa menikmati hidup. Tapi kalau kita tidak mengucap syukur, kita akan selalu meratapi nasib kita. Kok begini nasibku?
Kok begini hidupku? Kok begini rumah tanggaku? Kok seperti ini ekonomiku? Kapannya bangkit? Kapannya bertobat suamiku? Itu karena nggak mengucap syukur. Walaupun mungkin pasangan hidup kita belum bertobat, katakan, Tuhan, Engkau baik. Walaupun aku mendapat suami seperti ini, saya tidak pernah mengatakan Tuhan tidak baik. Tapi aku memohon kepadamu Tuhan, selamatkan suamiku, supaya dia bertobat, dan dia ada perhatiannya kepada keluarganya, ada perhatian kepada istri dan anak-anaknya. Begitu doakan mereka. Bukan malah kita langsung kecewa ikut Tuhan karena nggak bertobat pasangan kita, ataupun ekonomi kita terus nggak bangkit-bangkit. Baru kita bilang sama Tuhan, kalau seperti ininya ikut Engkau Tuhan, udahlah aku mundur aja Tuhan, saya nggak kuat seperti ini. Tetap setia. Kalau kita jauh dari Tuhan, siapa lagi yang menolong kita? Malah di saat ekonomi lagi merosot, itulah kita bertahan. Karena Tuhan sedang menguji kesetiaan kita. Bukan malah kita tinggalkan Tuhan. Haleluya. Nah, itulah kelebihan Ayub. Di saat dia dalam keadaan terpuruk pun, tetap dia setia kepada Tuhan. Saudara bagaimana? Di saat-saat ini mengalami persoalan, badai, bagaimana? Masih cinta Tuhan kah? Masih maju bersama Tuhan kah? Atau tinggalkan Tuhan? Jangan sampai kita tinggalkan Tuhan di saat kita menghadapi badai dalam hidup ini. Siapa lagi nanti menolong kita? Sedangkan kita berjalan bersama Tuhan aja, kita masih menunggu waktu yang tepat yang Tuhan berikan untuk membela kita. Sampaikan tercipta lagunya, bahwa waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Bukan kita yang menentukan kapan Tuhan pulihkan kita, Tuhan yang menentukan waktunya. Jadi kita sabar-sabar aja sebagai anaknya, amin. Sabar, Tuhan tahu kapan waktu yang tepat. Kalau sekarang mungkin menurut Tuhan nggak baik, nanti kita jadinya sombong, angkuh, tinggi hati. Kalau nanti Tuhan jawab doa, jadi Tuhan tunggu dulu waktunya kita rendah hati. Tuhan menunggu waktunya dulu kita itu menjadi orang yang berserah diri kepada Tuhan, kan begitu. Tuhan tunggu dulu kita ini menjadi orang yang bisa mengucap syukur baik dalam keadaan senang maupun susah, sehingga ketika terpuruk pun kita tetap mengatakan Tuhan baik. Itu yang Tuhan mau. Haleluya. Saudara tahu kenapa sering terjadi kasus korupsi? Tahu apa sebabnya? Bukan karena dia itu belum kaya, bukan. Karena dia itu tidak tahu mengucap syukur. Itu aja. Bukan karena kurang kaya. Banyak kok orang kaya korupsi. Kalau karena susah dia korupsi mungkin masih masuk akal, bukan? Tapi kebanyakan orang kaya juga yang korupsi. Kenapa demikian? Karena dia nggak mengucap syukur dengan apa yang dia miliki sekarang. Jadi sebenarnya orang miskin itu, saudara tahu, orang miskin itu sebenarnya orang yang sampai saat ini dia merasa hidupnya berkekurangan. Itulah orang miskin. Jadi berlimpah harta pun dia, kalau dia merasa sampai detik ini dia masih merasa berkekurangan, berarti dia orang miskin. Tapi walaupun hidupmu pas-pasan, kalau engkau merasa sampai saat ini hidupmu masih dipelihara Tuhan, engkau bisa mengucap syukur dengan keadaanmu yang sekarang, walaupun serba pas-pasan, berarti saudara itu sebenarnya orang kaya di mata Tuhan. Itu orang kaya. Orang kaya itu orang yang bisa mengucap syukur. Itu orang kaya. Tapi banyak pun harta kalau kita merasa berkekurangan, berarti itu orang miskin. Bukankah biasanya image orang miskin itu yang merasa hidupnya berkekurangan? Tapi kalau saudara dalam keadaan hidup pas-pasan masih sudah merasa berkecukupan ikut Tuhan. Terima kasih Tuhan kau baik walaupun seperti ini keadaanku. Terima kasih Tuhan kau baik. Ya itu namanya orang kaya. Amin. Jadi kalau kita mengucap syukur dalam segala hal, kita akan selalu menjaga hidup kita jangan sampai jatuh ke dalam dosa, termasuk dosa korupsi. Amin. Tapi kalau kita nggak bisa mensyukuri keadaan kita, pekerjaan haram pun bisa kita ambil. Yang penting bisa kita semakin hari semakin makmur ekonomi kita. Itu dia kalau nggak bisa mensyukuri keadaannya. Haleluya. Jadi kita sebagai orang Kristen belajar mengucap syukur. Jangan sia-siakan kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Buat kesehatan yang Tuhan berikan aja pun sudah sepantasnya kita mengucap syukur buat kesehatan. Untuk apa kita banyak uang kalau tempat tidur kita di rumah sakit? Oke lah rumah sakitnya mewah. Mewah pun kalau kita di situ sebagai pasien untuk apa? Kalau sebagai dokter oke lah sebagai dokter di sana. Masalahnya status pasien. Kasihani diri kita. Haleluya. Itu.
Jadi itu apa maksudnya harta berlimpah? Kalau ujung-ujungnya, akhirnya habislah uang kita untuk mengobati diri kita. Enggak apa-apa hidup pas-pasan. Tapi yang penting ikut Tuhan damai sejahtera, ikut Tuhan sehat-sehat, ikut Tuhan selalu Tuhan tolong tepat pada waktunya. Itu yang kita mau. Haleluya. Jadi yang Tuhan mau dalam hidup kita ini ialah belajar mengucap syukur dalam segala hal. Apapun itu. Sehingga kita akan mendapatkan damai sejahtera. Melampaui segala akal. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat 27. Ini pesan Yesus kepada kita semua. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Wow, katakan amin. Yesus sendiri yang menyampaikan pesan ini. Damai sejahteraku kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak sama seperti yang dunia berikan kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Maksud ayat ini ialah damai sejahtera yang Tuhan berikan beda dengan apa yang damai sejahtera tawarkan kepada kita. Kalau damai sejahtera dunia yang mereka tawarkan apa? Kalau rumah kita bertingkat-tingkat, mobil berderet-deret, rumah seperti istana raja, uang ber-MM di bank, itulah ukuran damai sejahtera orang dunia. Tapi apa kata Yesus? Damai sejahtera yang kuberikan tidak sama seperti yang dunia tawarkan kepadamu, anakku. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Haleluya. Jadi damai sejahtera yang Tuhan berikan itu seperti apa bentuknya? Daud mengatakan, Mazmur pasal 62 ayat 1-2. Damai sejahtera yang Tuhan berikan itu ialah ketika hubungan kita dekat dengan Tuhan. Pasti ada damai sejahtera. Banyak pun harta, kalau jauh dari Tuhan, gak ada damai sejahtera. Walaupun hidup pas-pasan, kalau dekat dengan Tuhan, ada kebahagiaan. Itu bedanya. Amin. Apa kata Daud? Dalam Mazmur pasal 62 ayat 1-2. Hanya dekat Allah sajalah hatiku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku, kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Daud mengatakan hanya dekat Allah saja hatinya tenang. Dia nggak mengatakan setelah aku tinggal di istana raja ini baru hatiku tenang. Setelah aku menjadi raja baru hatiku damai. Raja berarti jabatannya sudah presiden. Istilah sekarang ini, udah presiden. Setelah aku punya harta banyak baru aku tenang. Tidak ada satu kata seperti itu pun keluar dari mulut Daud. Tidak ada. Tapi dia mengatakan hanya dekat Allah sajalah hatiku tenang. Kalau dekat dengan Tuhan ya ukurannya hati kita damai. Kalau dekat dengan Tuhan ya ukurannya hidup kita bahagia. Berarti nggak tunggu kaya dulu baru hidup kita bahagia. Nggak tunggu berlimpah harta dulu. Karena dekat dengan Tuhan nggak perlu kita membawa uang banyak. Dekat dengan Tuhan ini berbicara hidup kita harus seperti yang Tuhan mau. Itu aja. Apa yang Tuhan mau dalam hidup kita? Ketika kita menghadapi masalah dengan orang di sekitar kita, belajar kita untuk melepaskan pengampunan. Pasti tenang, pasti tenang. Tapi kalau kita menyimpan kepahitan, aduh saudaraku, nggak tenang hidup ini, nggak tenang. Walaupun banyak uang, nggak bisa tidur kita kalau menyimpan kepahitan. Kepahitan kepada saudara, kepahitan kepada mertua, kepahitan kepada suami. Aduh, nggak bisa kita menikmati hidup ini kalau kita kepahitan. Makanya firman Tuhan mengajarkan kita untuk melepaskan pengampunan. Melepaskan pengampunan biar bahagia hidup kita. Haleluya. Mau mendapatkan kebahagiaan dari Tuhan? Mari belajar kita praktek firman. Praktekkan firman, salah satunya lepaskan pengampunan. Biar hidup saudara bahagia. Kalau tidak, mau bagaimana kita bahagia kalau hidup dalam tekanan? Makanya banyak orang sampai pecah pembuluh darahnya. Gara-gara tidak mau mengampuni. Jadi sebenarnya kita yang menderita
Kalau hidup kita tertekan, gara-gara kita mengalami yang namanya luka-luka batin. Sekarang saudara renungkan, kepada siapa saudara terluka saat ini? Terhadap siapa saudara mengalami luka batin saat ini? Kepada suami kah? Kepada istri kah? Kepada anak kah? Kepada tetangga kah? Kepada mertua kah? Atau kepada pelayan Tuhan kah? Atau kepada hamba Tuhan kah? Selidiki. Supaya kita ini mendapatkan kebahagiaan dalam menjalani hidup. Enggak ada ceritanya orang yang menyimpan kepahitan bahagia. Tidak, saudaraku. Itu nanti lama-lama tensi naik. Baru lama-lama, apa yang terjadi? Gula darah naik. Apalagi yang naik? Kolesterol naik. Apalagi yang naik? Asam urat naik. Apalagi yang terjadi setelah itu? Setelah semua naik, kolesterol naik, asam urat naik, asam lambung naik, tensi naik. Waduh, ini bahaya saudaraku. Bisa nanti kalau saudara periksa ke dokter, apa kata dokter? Komplikasi. Ini penyakitnya, Bu, Bapak, komplikasi. Ini terjadi penyumbatan pembuluh darah ini. Udah pecah ini pembuluh darah. Akhirnya apa terjadi? Kena stroke. Sekarang saya tanya kepada saudara, siapa yang rugi? Ya kita yang rugi. Orang yang kita benci tadi, sampai sekarang hidupnya masih sehat-sehat. Kita udah duduk di kursi roda. Jangan mau gara-gara orang lain hidupmu menderita. Katakan amin. Haleluya. Saya nggak mau gara-gara orang lain hidup saya menderita. Mau apapun kata orang tentang saya tidak pernah peduli. Yang penting di mata Tuhan saya baik. Yang penting di mata Tuhan saya berkenan. Kalau hidup saudara berkenan di mata Tuhan, apa yang saudara inginkan Tuhan pasti kabulkan. Tak usah kita terlalu cari-cari perhatian manusia. Manusia ini mengecewakan. Bahkan yang terdekat pun bisa mengecewakan kita. Lihat siapa Judas. Judas itu adalah orang yang paling dekat dengan Yesus. Apa buktinya Judas dekat dengan Yesus? Karena dia adalah bendahara Tuhan Yesus. Takkan mungkin Judas diangkat kalau dia itu bukan orang kepercayaan. Bayangkan, yang dipercaya sama Yesus malah itu yang mengkhianati dia. Makanya yang sering mengecewakan kita kadang-kadang orang yang terdekat dengan kita. Makanya jaga hati saudara, jaga hatimu, kasihani dirimu. Jangan sampai gara-gara orang lain saudara opname. Kasihani dirimu. Kasihan orang-orang di sekitarmu merawat engkau di rumah sakit. Kasihan mereka. Padahal gara-gara kita mengalami luka batin, makanya kita akhirnya pindah tempat tidur ke rumah sakit. Tadinya kita di rumah masih aman, nyaman. Itu kan awal-awalnya kan nggak bisa tidur. Gara-gara memikirkan perkataan orang terhadap saudara. Apalagi zaman sekarang, gosipnya sekarang nggak lagi dari mulut ke mulut loh saudaraku. Kadang melalui medsos. Kadang nyindir-nyindir di medsos. Nyindir-nyindir kita di Facebook. Nyindir-nyindir kita di apa lagi? Di Instagram. Baru kita merasa ini pasti aku maksudnya ini. Lalu kita kepahitan. Kadang-kadang kita balas. Dibalasnya lagi. Orang-orang seperti itu, kalau bisa saudara blokir aja. Tak usah dia lihat postingannya, nggak ada artinya. Hanya membuat sukacita saudara hilang. Dan membuat kesehatanmu terganggu gara-gara manusia seperti ini. Haleluya. Itu manusia seperti itu saudaraku. Itu Tuhan izinkan ada di depan kita. Kadang-kadang untuk menguji iman kita. Makanya kita harus kuat-kuat iman. Jangan sampai kita nggak berdoa. Semakin saudara perbanyak hubunganmu dengan Tuhan, nggak sampai saudara itu jatuh ke dalam pencobaan. Haleluya. Karena Yesus mengatakan, karena firman Tuhan mengatakan,
bahwa Tuhan tidak pernah mencobai siapapun. Tapi kita dicobai oleh keinginan daging kita. Karena begitu banyaknya keinginan, makanya kita jatuh ke dalam pencobaan. Kita ingin kaya, kita ingin punya jabatan tinggi, kita ingin memiliki ini dan itu, ingin punya tanah luas, ingin punya rumah. Karena keinginan itulah akhirnya membuahkan dosa. Berbuahlah dosa itu. Kenapa berbuah, Pak Pendeta? Karena akhirnya timbullah yang namanya niat-niat jahat. Makanya target firman Tuhan ini disampaikan supaya orang percaya di dalam dirinya sudah mati yang namanya kedagingan. Kedagingan kita ini yang musuh terutama, bukan iblis. Musuh nomor satu dalam hidup kita adalah kedagingan kita. Ini daging. Iblis tidak akan mungkin bisa membuat Hawa dan Adam jatuh ke dalam dosa tanpa menggoda keinginan dagingnya. Yang digoda itu keinginan daging mereka. Jadi nggak ada di situ iblis memaksa Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Dia tawarkan keinginan daging itu. Hawa, kamu lihat buah itu? Indah bukan? Cantik kan? Iya, kenapa rupanya ular? Tahu kau? Sebenarnya ada rahasia yang tersembunyi di balik buah itu. Rahasia apa? Karena kalau kamu makan buah itu, Allah takut engkau akan menjadi sama seperti dia. Hah? Rupanya ada rahasia yang disembunyikan Tuhan kepada aku, pikir Hawa. Rupanya aku takut sama seperti dia menjadi Tuhan. Wow. Rupanya Tuhan ini diam-diam main rahasia-rahasiaan rupanya. Dipikir Hawa. Akhirnya diperhatikannya lah buah itu. Diambilnya lah. Dimakannya. Dan diberikannya kepada suaminya yang ada di sampingnya. Suaminya pun gak banyak ngomong. Diam aja di situ. Haleluya. Nggak dilarangnya. Jangan istriku, jangan dimakan. Enggak, rupanya dia pun udah kena terpengaruh. Dengan bahasa iblis tadi. Betul juga ya. Nanti kalau kami makan, bisa kami jadi sama seperti Allah ya. Tuh. Dipancing iblis keinginan dagingnya. Dan Adam dan Hawa terpancing. Dimakannya buah itu. Jatuhlah mereka ke dalam dosa. Jadi kita kadang-kadang jatuh ke dalam dosa itu. Itu semua dimulai dari keinginan daging. Makanya kalau keinginan daging kita sudah dimatikan, mau seberapa banyak pun godaan dosa, nggak mempan saudaraku, nggak mempan. Iblis memancing kita supaya kita tersinggung, nggak mempan, sudah dimatikan. Iblis memancing kita supaya kita jatuh dalam dosa korupsi, nggak mempan. Karena kita nggak ada lagi keinginan untuk supaya kita itu memiliki harta yang banyak, nggak ada keinginan. Seberapa pun berkat Tuhan berikan, terima kasih Tuhan, aku mengucap syukur. Itu dia, udah bebas dari keinginan-keinginan daging. Iblis menawarkan kita pangkat, jabatan, dan kedudukan, tapi dengan syaratnya pindah keyakinan, nggak mempan. Saya tidak mau, tetap Yesus, sekali Yesus tetap Yesus. Begitu dia, nggak mempan lagi. Artinya kemilau, gemerlapnya dunia ini nggak bisa lagi membawa dia untuk jatuh ke dalam dosa. Makanya firman Tuhan ini diberitakan, disampaikan untuk mematikan keinginan-keinginan dalam diri kita. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan tidak pernah mencobai siapapun, tapi manusia itu jatuh ke dalam dosa karena keinginan dagingnya sendiri. Haleluya. Itu saudaraku. Makanya kalau kita setia sampai akhir, Tuhan pasti pulihkan kita. Mungkin saudara saat ini dalam keadaan tertekan, terpuruk. Ada saatnya nanti Tuhan pulihkan saudara. Yang penting setia, jangan mundur. Dalam Mazmur pasal 126 ayat 1 sampai 3, firman Tuhan mengatakan, di situ judul perikopnya pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Firman Tuhan, nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa, dan lidah kita dengan sorak-sorai.
Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita. Mari, maka kita bersukacita. Bayangkan, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion. Sion itu berbicara umat Tuhan. Saudara, umat Tuhan tidak? Umat Tuhan bukan? Itu dia. Keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Ketika Tuhan pulihkan hidupmu, engkau akan merasa seperti bermimpi. Karena selama ini pun saudara merasa mungkin, nggak mungkin lagi hidupku dipulihkan, nggak mungkin lagi penyakitku disembuhkan, nggak mungkin lagi rumah tanggaku dipulihkan, nggak mungkin lagi anak-anakku kembali ke jalan yang benar, nggak mungkin lagi suamiku bertobat. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Alkitab mencatat, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaanmu akan seperti orang-orang bermimpi. Seperti nggak nyata tapi nyata. Seperti mustahil tapi terjadi. Seperti itulah ikut Tuhan. Kita merasa nggak mungkin lagi, nggak mungkin. Itu kan kalau kita memakai logika manusia begitu. Tuhan kan selalu mengerjakan apa yang mustahil di dalam hidup ini. Kenapa Tuhan selalu menginginkan kita berserah kepada Tuhan? Karena Tuhan memberikan batasan kepada kita dalam menghadapi persoalan dalam hidup ini. Jadi Tuhan nggak berikan pikiran kita tanpa batas, tapi Tuhan batasi. Supaya di luar batas kemampuan kita berpikir menghadapi persoalan itu, Tuhan menginginkan agar Dia yang campur tangan. Coba pikiran manusia ini tanpa batas. Nggak ada lagi orang menyembah Tuhan. Yakinlah saudara, yakin. Makanya Tuhan batasi. Supaya di luar kemampuan kita itu kita berserah sama Tuhan. Tapi banyak orang nggak berserah. Makanya pecah pembuluh darah. Makanya saudara jangan sampai mengambil alih apa yang bukan bagian saudara. Di dalam hidup ini ada bagian yang kita kerjakan. Ada bagian yang Tuhan kerjakan. Jangan ambil alih apa yang Tuhan kerjakan. Jangan. Nggak kuat saudara, nggak kuat. Bisa saudara stres, depresi, stroke, bahkan ada sampai masuk rumah sakit jiwa. Karena dia ingin mengerjakan apa yang tidak bagian. Haleluya. Saya kasih contoh kepada saudara. Ketika kita menanam, mungkin walaupun saudara mungkin sebagian nggak petani, tapi pasti paham bukan? Ketika kita menanam yang namanya benih jagung, yang pertama kita lakukan ialah membersihkan lahannya. Setelah itu menanam benihnya. Setelah kita tanam benihnya, tumbuh benih itu dan kita bersihkan rumputnya. Setelah itu kita pupuk jagung ini supaya dia itu memuaskan hasilnya. Saudara tahu? Hanya sebatas itulah bagian kita. Sebatas itu. Bersihkan lahannya, baru tanam benihnya. Setelah bertumbuh benih ini, bersihkan dari rumput, dan setelah itu kita pupuklah jagung tadi, dan masalah bertumbuh dan berbuahnya jagung ini, itu bagian Tuhan. Bagian Tuhan. Makanya banyak orang kecewa, bukan? Ketika dia berharap panennya nanti sekian ton, tahu nggak sampai. Kenapa? Ternyata jagung ini terhambat pertumbuhannya. Ternyata jagung ini walaupun berbuah, pipilnya itu sedikit, lebih besar tongkolnya daripada pipilnya. Itu kecewa dia, karena itu memang bagian Tuhan mengerjakan. Makanya kalau kita tahu itu bagian Tuhan mengerjakan, berserah kepada Tuhan. Berserah, Tuhan, aku sudah mengerjakan apa yang menjadi bagianku Tuhan. Udah kutanam jagung di ladangku Tuhan. Berkati Tuhan supaya penghasilannya memuaskan dan bisa kami pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Berkati Tuhan. Begitu kita pun dalam hidup itu seperti itu, saudaraku. Amin. Apa yang menjadi bagian kita, kita kerjakan. Termasuk kita, kalau kita lihat ada suami kita nggak bertobat, bagian kita itu ialah selalu memberikan yang terbaik bagi suami kita. Tapi kalau bagian untuk menyentuh hatinya supaya dia bertobat, itu bagian Tuhan. Bagian Tuhan. Makanya jangan saudara bilang,
Lama kali kau gak bertobat. Kapan kau bertobat? Papi, udah sekian tahun aku bersama engkau sampai sekarang. Engkau masih terikat dengan judi. Dulu kau masih judi kartu, sekarang judi online. Habis rekening kita, papi. Saudara, jangan bersedih. Ada Tuhan yang menyelesaikan. Berdoa kepada Tuhan. Tuhan, aku gak bisa mengubah suamiku. Aku hanya bisa menasihati dia. Tapi masalah mengubah karakter, tingkah laku, dan perbuatannya, itu bagianmu. Ubah hidupnya Tuhan. Begitu saudaraku. Jangan kita hakimi dia dengan kapan kamu bertobat, kapan kamu bertobat. Malah makin parah hidupnya. Kita paksa-paksa dia bertobat, padahal gak pernah dia ke gereja, gak pernah dia tahu firman. Mana ada di tempat perjudian, di situ firman diberitakan. Mana ada di tempat yang namanya, yaitu diskotik ataupun kafe remang-remang, ada berita firman disampaikan. Kita yang sudah tahu firman inilah dulu bertobat. Jadikan hidup kita jadi berkat, sehingga baik anak, suami kita tertarik datang sama Tuhan. Amin. Ataupun istri saudara tidak bertobat, jadikan saudara sebagai suami untuk jadi teladan, jadi berkat. Makanya istri pun pelan-pelan dia jadi berkat, karena dilihatnya suaminya itu lemah lembut, tidak garang, tidak ganas. Begitu saudaraku. Kita harus saling menjaga. Dalam berumah tangga ini harus ada kata saling. Enggak boleh namanya egois. Amin. Ada orang ingin dikasihi tapi enggak mau mengasihi. Kan ada seperti itu dalam rumah tangga. Ada ingin diperhatikan tapi enggak mau memperhatikan. Dia ingin berharap selalu perhatian suaminya, tapi nggak mau memperhatikan suaminya. Dia ingin selalu berharap dikasih suaminya, tapi nggak mau mengasihi suaminya. Begitu juga sebaliknya. Dia ingin berharap supaya dikasih sama istrinya, tapi dia nggak pernah mengasihi istrinya. Dia ingin berharap selalu supaya diperhatikan sama istrinya, tapi dia nggak pernah memperhatikan istrinya. Harus seperti itu, saling mengasihi. Kalau kita ingin mendapatkan perhatian dari suami, belajar juga kita memperhatikan hidupnya. Kalau kita ingin mengasihi pasangan kita, belajar juga kita untuk mengasihi dia. Itu namanya ada kata saling. Jangan egois. Amin. Pasti bahagia. Saudara praktekkanlah, pasti bahagia. Kalaupun mungkin yang sebelah, pasangan kita sampai sekarang dia nggak bisa mengasihi kita, tapi minimallah kita yang memulai. Kalau nggak ada yang memulai, semua tegar tengkuk, semua mengeraskan hati, mana ada kebahagiaan? Enak kali dia, saya nggak mau. Oh, kalau saya dulu memulai untuk mengasihi dia, tidak Pak Pendeta, tidak, saya nggak mau. Sakit sekali hatiku dibuatnya loh. Lalu kapan dipulihkan? Katanya minta dipulihkan. Tapi sampai sekarang dia mengasihani dirinya sendiri. Katanya sakit hatinya. Kami sering loh melayani orang-orang yang namanya rumah tangganya mengalami yang namanya keretakan, kehancuran. Aduh, bayangkan saudaraku. Ketika kami melayani dia, kami harus jaga hati. Karena apa? Kadang-kadang di situ keras bahasanya. Kadang-kadang sampai menjerit-jerit meratap-ratap. Ya, oh nggak bisa dalam hatiku. Oh nggak apa-apa Tuhan, aku jadi tempat curhatannya nggak apa-apa. Yang penting hatinya damai. Begitu. Saya belajarlah jadi pendengar baik. Jadi pendengar yang terbaik. Ya tenang ya ibu ya, semangat ya. Walaupun seperti itu, tapi kalau ibu jadi berkat, pasti Tuhan pulihkan. Jaga hati, jangan gampang ya menyimpan kepahitan. Ya saya harus sabar-sabarlah menghadapi yang seperti itu. Kan tujuan kita melayani orang seperti itu bukan untuk supaya hidupnya makin hancur, makin dipulihkan. Dan kadang-kadang ketika kami datang dibawa oleh salah satu pihak dalam rumah tangga ini, mungkin pernah saya dibawa sama suaminya. Istrinya merasa saya menjadi pembela suaminya. Kan lucu kayak gitu. Ini pasti pendeta ini dibawanya untuk supaya apa? Menyalah-nyalahkan saya ini. Oh harus kubentengi dulu diriku, kubentengi. Dibentenginya memang dirinya. Langsung dibilangnya, baru sekali saya ngomong, memangnya ada apa masalahnya ibu? Oh bukan begini Pak Pendeta, begini. Waduh, dalam hatiku gimana ini Tuhan. Kok takut sekali lah ibu ini menjadi pihak yang disalahkan, pikir saya. Padahal saya datang ke situ, langsung saya bilang, saya datang kemari bukan untuk membela salah satu pihak ya ibu ya. Walaupun saya dibawa sama suami ibu ke rumah ini, tapi saya bukan untuk menjadi pembelanya datang kemari. Saya datang ke tempat ini ingin mendamaikan. Kalau nggak mau berdamai, saya pulang. Saya tidak ingin menjadi pembela di sini. Saya rindu kehadiran saya jadi berkat bagi bapak dan ibu. Mau berdamai?
Mau berdamai? Saya bilang seperti itu. Iya. Kalau saya ke situ hanya untuk membela salah satu pihak, ya nggak ada jalan keluarnya, nggak ada pemulihan. Karena mereka kan ingin berdamai, ingin aku. Masa ini saya bela, yang ini saya salah-salahkan. Ibunya kurang jadi berkat, ibunya begini-begini. Aduh, makin berantakan saudaraku, makin berantakan. Nggak perlu lagi diungkit-ungkit. Kalau terjadi masalah nggak perlu lagi diungkit. Yang penting mereka mau dipulihkan. Haleluya. Makanya belajar kita untuk jadi berkat bagi banyak orang. Amin. Supaya semakin banyak orang Kristen dipulihkan. Banyak orang Kristen tidak mendapatkan kebahagiaan hidup di dalam Tuhan. Ngakunya dalam Tuhan. Pernah nggak saudara lihat rumah tangga hancur dalam gereja? Pernah? Pernah nggak saudara lihat orang menyimpan kepahitan dalam gereja? Pernah? Pernah saudara melihat enggak? Maling ada dalam gereja, penipu ada dalam gereja, rentenir ada dalam gereja. Pernah? Itulah dia saudaraku. Orang seperti itulah perlu dipulihkan. Supaya hidupnya itu semakin hari semakin mengalami damai dalam hatinya. Masa kita beribadah nggak ada pemulihan? Sia-sia dong kita datang beribadah. Jadi ibadah itu tujuannya, saudaraku. Saudara tahu fungsi gereja itu apa? Fungsi ibadah itu apa? Tempat itu eklesia ya, arti gereja. Gereja itu eklesia. Gereja itu sebenarnya dalam perjanjian baru orangnya, dalam perjanjian lama gedungnya. Makanya dalam perjanjian lama itu ada konsep yang namanya bangunan gereja yang disebut dengan bait Allah. Bait Allah itu konsepnya diberikan Tuhan kepada Raja Salomo dalam mimpinya. Dibangunlah sama Raja Salomo. Tapi dalam perjanjian baru, gereja Tuhan itu orangnya. Makanya Alkitab mencatat tubuhmu adalah bait Allah, rumah Tuhan. Makanya tidak ada dalam Alkitab perjanjian baru bentuk gereja, nggak ada bentuk gereja dalam Alkitab dan di dalam Injil. Lihatlah, ada nggak? Harus ada menaranya, harus ada loncengnya, nggak ada. Karena Alkitab mencatat bahwa gereja Tuhan dalam perjanjian baru itu orangnya, bukan bangunannya. Jadi bangunan itu adalah tempat bersekutu orang-orang yang berada di dalam kegelapan untuk dibawa ke dalam terang. Berarti di dalam bangunan itu ada orang-orang yang selama ini hidup dalam dosa, ingin dilepaskan oleh Tuhan di dalam bangunan itu. Jadi gereja itu orangnya, eklesia, orang-orang yang hidup dalam kegelapan dibawa ke dalam terang Kristus. Itu arti gereja. Di situ disebutkan orangnya gereja itu. Jadi yang perlu diperbaiki orangnya, yang perlu bertobat orangnya, yang perlu dibawa ke sorga orangnya, kita. Haleluya. Itu makanya bentuk gereja macam-macam. Karena nggak ada tertulis dalam perjanjian baru bentuk gereja orang Kristen. Nggak ada. Makanya ada bentuk gerejanya, ada kubahnya. Ada bentuk gerejanya, ada menaranya. Ada bentuk gerejanya, hanya bentuk ruko. Ada juga bentuk bangunan gerejanya di mall. Ada bentuk gerejanya, ada di hotel. Itu karena nggak ada bentuknya dalam Alkitab. Karena Alkitab mengatakan gereja itu orangnya. Jadi di mana 2-3 orang berkumpul katanya, di situ Tuhan hadir. Karena sudah ada di situ gereja Tuhan bersekutu. Haleluya. Gimana? Nangkap nggak kira-kira? Jadi yang Tuhan ingin perbaiki di saat ibadah itu dilaksanakan orangnya. Yang Tuhan ingin selamatkan orangnya. Yang Tuhan ingin bawa ke sorga orangnya. Pernah nggak dengar pendeta berkhotbah bahwa tiba waktunya tahid, tiba waktunya nanti gereja Tuhan akan diangkat katanya. Bingung saudara bukan? Nggak mungkin lah bangunan itu terbang ke surga saudaraku. Yang dimaksud itu gereja Tuhan itu diangkat kita. Kitalah yang diangkat pada hari pengangkatan tiba. Untuk bertemu dengan Tuhan di awan-awan. Haleluya. Makanya orang Kristen bebas di mana ibadah. Di rumah sendiri pun boleh. Nggak bisa dihalangi orang Kristen bersekutu dengan Tuhan, nggak bisa. Makanya
Agama lain kan dia berpikir bangunan itu adalah gereja orang Kristen, ditutupnya, nggak boleh katanya. Nggak tahu dia, di rumah kita pun kita bersekutu dengan Tuhan kita. Alkitab mencatat 2-3 orang aja pun katanya bersekutu, sah ibadah itu, sah, diakui sama Tuhan. Apalagi lebih dari 2-3 orang. 2-3 orang itulah dan anak-anaknya. Jadi nggak ada istilahnya kalau ditutup gereja kita akhirnya nggak bisa lagi dekat dengan Tuhan. Tapi kalau ada namanya masih ada bangunan tempat kita ibadah, tentu kan kita ingin bersekutu dengan saudara seiman. Amin. Bukankah bangunan gereja itu tempat persekutuan orang-orang yang percaya kepada Kristus, yang dulunya berada dalam kegelapan dibawa ke dalam terang Kristus? Itu semua. Makanya ada orang begini, dia berkata, doakanlah aku ya, nanti kalau aku nanti sudah bertobat, aku mau ke gereja, mau beribadah, setia sama Tuhan. Loh, bagaimana ceritanya kita ini bertobat kalau kita nggak datang sama Tuhan? Bertobat itu datang dulu baru mengalami pertobatan. Datang dulu sama Tuhan, beribadah dulu baru dengar firman, dan akhirnya hati kita dikoreksi sama Tuhan, baru ada niat untuk bertobat. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Selama ini nggak tahu aku, rupanya selama ini aku banyak sekali dosaku. Thank you Jesus. Kau sudah menjamah hatiku melalui firman yang diberitakan oleh hamba-Mu. Mulai detik ini aku akan bertobat. Perubahan. Jadi nggak tunggu bertobat dulu baru datang beribadah ke rumah Tuhan. Datang dulu, dengar firman dulu. Makanya disebut gereja itu adalah orang-orang yang berada dalam kegelapan dibawa kepada terang Kristus. Itu arti gereja. Jadi bebas orang berdosa masuk gereja, bebas. Dan masalah kapan dia bertobat, biarkan Tuhan sendiri yang menjamah hatinya. Gak bisa kita masa-masa orang bertobat. Jadi kalau pemabuk, penjudi dia, pelacur dia nggak boleh masuk ke tempat ibadah, nggak boleh begitu. Oh nggak boleh, pelacur nggak boleh, gitu. Mau apapun statusnya, semua Tuhan terima. Silahkan aku. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Itu loh, semua yang letih lesu. Nggak ada di situ. Semua yang orang Kristen, mari datang kepadaku. Nggak ada di situ orang Kristen. Pokoknya apapun statusmu, apapun saat ini sukumu, dan dari agama manapun saudara berada, tidak Tuhan halangi untuk datang kepadanya. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Apapun sukumu, seberapa besar pun dosamu, mari datang kepadaku, kata Tuhan. Itulah baiknya Tuhan kita ini. Gak ada Tuhan sebaik ini, saudaraku. Makanya heran saya kalau ada orang mau tinggalkan Yesus hanya aduh, itu baiknya Tuhan kita itu. Mau saudara meninggalkannya? Tidak ada Tuhan yang sebaik ini, saudaraku. Gak ada. Bayangkan, gak Kristen pun dia mau menolong gak Kristen, apalagi Kristen. Yang gak kenal Yesus pun dia mau tolong, apalagi sudah dekat sama Yesus. Haleluya. Saudara tahu, di dalam Alkitab, yang dilayani oleh Yesus dalam perjanjian baru, itu kebanyakan belum percaya Yesus. Belum percaya Yesus. Di situ belum lahir agama Kristen. Zaman Yesus belum lahir agama Kristen. Titik, jangan ditambahi. Kristen itu lahir di zaman rasul-rasul memberitakan Injil. Jadi di situ Yesus, siapa yang Yesus layani? Ada yang namanya perempuan Kanaan. Kan begitu, yang ngasih air sama dia di dekat sumur itu. Oh, maaf, yang dekat sumur itu perempuan Samaria. Ada namanya perempuan Samaria. Ada juga yang namanya perempuan Kanaan, yang pada waktu itu dia minta anaknya disembuhkan.
Tapi apa katanya? Nggak layak memberikan nasi kepada anjing katanya. Tapi apa kata perempuan Kanaan tadi? Tapi anjing pun makan dari remah-remah tuannya Tuhan katanya. Bayangkan. Nggak orang Yahudi loh perempuan Kanaan. Itu pun Tuhan tolong.